Shalom, selamat datang teman-teman yang terkasih. Berjumpa lagi kita di PKK, Podcast KMBI Kebayoran. Mungkin ada teman-teman yang bingung nih, ini acara apa sih, program apa? Jadi tahun ini, per 2024, KMBI Kebayoran punya satu proker baru, yaitu kita akan coba memulai podcast yang diharapkan nanti juga boleh menjangkau lebih banyak lagi orang. Maka dari itu, pada episode yang pertama ini, mengucap syukur juga kita nanti akan berbincang-bincang dengan seorang yang tentunya paling dikenal di Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Ya, beliau saat ini merupakan menjabat sebagai asisten gembala sidang, yang pasti jemaat sudah kenal tentunya. Ya, kita sambut bersama-sama. Ini dia Pendeta Agus Pandrimo. Halo, salam Mas Pandu. Salam untuk kita semuanya dan khususnya kaum muda Baptis Indonesia Kebayoran. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ya, terima kasih Pak Pendeta Agus boleh bergabung dengan kita pada hari ini. Ya, di episode yang pertama ini Pak, ucap syukur juga kita boleh mencoba sesuatu yang baru nih. Boleh. Ya, dan tentunya juga sekaligus juga mengakomodir sebenarnya kreativitas dari anak-anak muda nih. Nah, maka dari itu tahun ini kita mencoba sebuah pendekatan yang baru, dan di episode yang pertama ini kita bakal berkenalan nih lebih jauh lagi dengan Pendeta Agus. Meskipun beliau sudah berapa Pak? 7 tahun lebih sedikit lah. 7 tahun lebih sedikit, siap. Ya, meskipun beliau sudah 7 tahun lebih sedikit, tapi pastinya masih banyak nih jemaat yang belum tahu tentang Pak Pendeta Agus. Nah, saat ini kita akan coba kenal lagi nih lebih dalam dan lebih dekat dengan Pendeta Agus Pandrimo. Jadi kalau boleh tahu nih Pak, kira-kira bagaimana sih perjalanan hidupnya Pendeta Agus nih dari awal gitu Pak ya, dari anak-anak, dari pemudanya nih, ya, sampai akhirnya boleh memutuskan untuk bisa menjadi hamba Tuhan nih. Kan pasti saya yakin juga di sini anak-anak muda kan pada penasaran nih, ya Pendeta Agus mungkin pada kelihatannya yang di gereja, yang suka khotbah, yang berkarisma gitu ya. Maksudnya benar-benar sangat serius, tapi bagaimana nih prosesnya nih supaya kita juga boleh sama-sama mengenal juga nih Pak Pendeta Agus. Baik Mas Pandu, terima kasih untuk waktunya dan juga tentunya untuk kita semuanya yang boleh melihat di dalam tayangan ini. Kalau boleh saya cerita tentu panjang Mas Pandu. Bahkan pertanyaannya saking panjangnya saya bingung mau menjawab apa. Yang jelas saya terlahir bukan dari keluarga Kristen, dan saya menjadi orang Kristen, orang percaya itu kelas 1 SD. Oh, kelas 1 SD? Kelas 1 SD. Tetapi awalnya itu kami bersama keluarga juga bukan keluarga Kristen. Tapi ada Pak D yang tinggal di Semarang, boleh memberi Alkitab yang sampai sekarang masih saya simpan. Itu dari gereja Kristen Jawa Tengah Utara. Itu diberikan kepada bapak saya menjadi orang percaya. Kami diajak masih belum mau Mas Pandu. Karena kami merasa bahwa mengikut Tuhan tuh, apalagi menjadi orang Kristen, orang melihatnya nanti kalau kamu menjadi orang Kristen, kalau mati kamu disalib. Bahkan guru agama saya waktu SD pun mengatakan demikian, disalib. Dan kalau kamu disalib, dagingmu dimakan burung. Itu kan mengerikan ya. Sehingga ketika memutuskan untuk menjadi orang Kristen itu juga berat. Teman-teman menjauh, lingkungan menjauh, bahkan satu-satunya keluarga yang Kristen cuma saya. Wow. Itu perjuangan yang luar biasa. Tetapi satu hal yang menarik untuk kita semuanya, ketika saya menjadi orang Kristen itu juga buah dari penginjilan seorang hamba Tuhan. Dan itu mulai adanya sekolah minggu dan SIL. Kalau boleh saya perkenalkan, sosok yang membawa saya dan keluarga saya untuk percaya itu adalah sekarang ini namanya masih hidup Pendeta Budi Suwondo. Pendeta Budi Suwondo. Iya, sekarang melayani di Gereja Baptis Indonesia Wonosari Kediri. Dan saat ini menjabat ketua pengurus yayasan. Yayasan Baptis. Ya. Nah, itulah yang memiliki peran penting di mana sekolah minggu saya dijemput. Saya diajak sekolah minggu meskipun takut, malu.
Bahkan juga pada waktu itu ada hamba-hamba Tuhan dari seminari dulu, STBI itu juga banyak pendeta. Ada pendeta Eko Kurniadi yang sekarang mengembalakan di GP Candi Semarang. Ada pendeta Gatot, kalau kita tahu itu dulu juga melayani di Cerewet. Itu adalah bapaknya Mas Yusua yang kita kenal, yang kita jadikan utusan gereja kita untuk melayani. Dan itu memiliki peran banyak hamba Tuhan, tetapi itu kan masa kecil. Berjalannya waktu, saya menjadi hamba Tuhan setelah saya mengalami pergumulan yang panjang ketika saya kecil digembalakan oleh pendeta Raswan yang sekarang ada di Bengkulu, minta ayo kamu kuliah. Saya masih nggak mau, saya masih ingin mencari uang, mencari uang, merantau ke Papua, ke Sulawesi. Tetapi pada akhirnya peristiwa yang sangat-sangat memukul terjadi. Ketika itu saya harus bernasyar kepada Tuhan. Pengen tahu nggak nasarnya? Waduh. Apa tuh kira-kira? Pasti dong. Asik. Ya. Tapi sambil minum boleh Mas? Boleh, silakan Pak, sambil minum aja. Nasarnya apa? Pada waktu ibu saya itu mengalami sakit. Mengalami sakit yang lama nggak sembuh-sembuh, dan dokter mengatakan ini nggak sembuh. Kalau boleh tahu itu sakit apa Pak? Ya mungkin pendarahan ya. Pendarahan. Pendarahan. Pada waktu itu saya ada di Papua, Dan pada waktu itu saya bernasar kalau ibu saya sembuh, saya mau dijadikan hamba, apapun terserah Tuhan, bukan hamba Tuhan sebenarnya. Tuhan mau memilih saya, mau dijadikan apa, terserah Tuhan. Tapi pikiran saya bukan hamba Tuhan. Karena apa? Saya sudah diminta beberapa hamba Tuhan, pendeta Raswan menemui saya untuk masuk ke STBI. Enggak, saya lebih baik cari uang. Karena saya masih muda, saya butuh uang, saya butuh motor. Wah, teman-teman punya motor, kalau saya nggak punya kan malu Mas Pandu. Betul nggak Mas Adit? Malu dong. Nah, saya merasa itu perlu, mumpung masih muda. Dan juga ketika saya setiap pulang ke Jawa, ada dikunjungi hamba Tuhan itu, saya malah menghindar Mas. Pasti ini mau ngajak saya menjadi pendeta, jadi kuliah udah di STP. Ya. Saya sudah was-was, saya menghindar. Setiap ketemu pasti begitu. Dan akhirnya ada mahasiswa yang namanya Cucu Stefanus dari Banjarnegara atau daerah mana, sekitarnya situ ya, tepatnya apakah Purwokerto atau Banjarnegara, saya lupa, itu juga ngajak saya. Tetapi pada waktu itu, akhirnya saya memenuhi panggilan itu. Karena saya sudah mengucapkan nasyar. Kalau ibu sembuh, saya mau diapakan Tuhan, saya ikut. Ternyata saya menjawab dan mengaminkan bahwa ajakan hamba-hamba Tuhan ini yang dulu saya tolak, sepertinya Tuhan maunya ini gitu Mas. Pada akhirnya saya menjadi mahasiswa STBI, kuliah, dan sekarang menjadi pendeta di tempat ini. Oke Pak Pendeta. Baik. Tadi sebenarnya sudah banyak juga, tapi saya sebenarnya tertarik nih untuk mengetahui sebenarnya waktu dulu Pak Pendeta Agus kan tadi kan bilang kan waktu masih muda ya, pasti saya paham juga kan kita mau pasti ya jadi hamba Tuhan itu kesekian-sekian banget lah tentunya kan, pasti banyak yang mau dikejar gitu. Nah kalau boleh tahu dulu Bapak sempat melakukan pekerjaan apa Pak sebelum jadi hamba Tuhan gitu? Banyak Mas. Kalau di rumah sebagai seorang petani bisa, tapi juga nggak bisa sih. Karena saya nggak bisa mencangkul kayak orang-orang. Tapi pada akhirnya saya memutuskan harus keluar kampung. Saya harus ke Papua, lulus SMA. Jadi lulus SMA ke Papua, setiap 2-3 bulan sekali pulang Jawa. Saya bisnis pakaian. Pakaian. Saya berjualan pakaian, ya untuk kepentingan saya. Pengen ini, pengen itu, tanpa melibatkan bahkan membebani orang tua. Jadi bukan cukup di situ Mas Pandu. Saya juga harus menjadi orang yang kerja di kapal. Ikut ABK pernah, jadi nelayan pun pernah. Itu di mana Pak? Di Papua juga? Bukan, kalau itu di Makassar, Sulawesi. Di Makassar. Tepatnya di Kabupaten Bulukumba. Kacang Kesi. Bahkan itu menariknya pengalaman itu,
pernah kapalnya terdampar setengah bulan, makanan nggak ada, habis. Orang-orang mancing ikan, ya setiap hari makannya ikan. Jadi Bapak ikut terdampar juga di situ? Iya, tapi saya nggak bisa renang. Oke, itu terdampar di mana, Pak? Dari Makassar sampai Kendari. Dari Makassar sampai ke Kendari, Sulawesi Tenggara, tepatnya Pulau Langara. Oke. Jadi saya bersama dengan teman 20 orang pada waktu itu, baling-balingnya rusak, mesinnya rusak, harus menunggu dari Surabaya. Dalam waktu 2 minggu, warga Langara yang menolong saya, satu rombongan. Oh, jadi ada warga? Iya, gitu, tetapi sebelum itu 2 minggu terdampar dulu, Mas. Oke. Di tengah lautan, Mas. Nggak kenal siapa-siapa, nggak ada kapal lewat. Kita hanya bisa menaruh kain atau sarung itu di kayu, bambu. Pokoknya tolong kalau ada orang, kalau siapa tahu melihat kita disamakan puji Tuhan. Tapi tidak ada 2 minggu. Saya sempat mikir, ya kalau memang Tuhan mengendaki saya mati di sini ya, sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi jangan dulu gitu. Karena masih belum nikah kan. Iya. Ya, Jadi waktu terdampar itu logistik, maksudnya makan tuh dari mana, Pak? itu mancing. Oh, mancing. Iya, karena semuanya sudah habis. Beras habis, bahan-bahan, sayuran habis. Jatahnya itu kan untuk 1 minggu. Oke. Berangkat dan pulang seminggu itu bahannya ada. Tapi karena sudah terdampar habis, bahkan 2 minggu kami nggak makan nasi, nggak makan sayur, hanya makan ikan. Oh, ikan. Ikan dibakar, kita makan. Oke. Awalnya enak, Mas. Lama-lama bosan. Terus berarti akhirnya bisa gimana, Pak? Bisa dapat pertolongannya gimana? Karena angin angin dan ombak itu kan yang membawa kita minggir. Oh, minggirnya ke pulau? Iya, berarti. minggirnya ke pulau, namanya Pulau Langara, gitu loh. Oh. Nah, di situ yang menarik, Mas Pandu dan teman-teman sekalian, karena saya kan masih baru lulus SMA. Nah. Paling tidak setahun, 2 tahun, 3 tahun masih daya ingatnya bagus ya. Iya. Sekarang juga masih bagus sih. Puji Tuhan, Pak ya. Iya, tapi nggak sebagus dulu. Ngeles aja, Pak. Nah, pada waktu itu ada anak-anak yang memang nggak ada listrik di sana. Jadi karena warga baik ke kami, saya pun juga harus baik sama mereka. Karena mereka menolong kami, memberi makan, pada akhirnya saya pun juga bagaimana harus menolong mereka. Saya ke kampung menemui anak-anak yang sekolah, SD, SMP, SMA. Saya berusaha untuk menanyakan sekolah di mana, kelas berapa, pelajaran yang apa yang sulit gitu loh, Mas. Nah, pada waktu itu saya berusaha untuk memberikan les privat secara gratis karena saya ingin balas budi. Nah, pada waktu itu menarik. Mereka nilainya yang awalnya sangat minim. Tidak ngerti namanya pelajaran, apalagi matematika. Setelah les sama saya maksudnya ya nggak les-les yang berkesinambungan ya, sekedarnya ketika saya di situ, ini nilainya baik. Orang tuanya tuh, wah seneng gitu, akhirnya menemui. Sempat saya itu nggak boleh pulang, disuruh mandi di satu tempat di situ, di Pulau Langara itu, katanya ini adalah kolam cinta. Kolam cinta itu kalau mandi di situ pasti jodohnya orang situ. Oh gitu. Wah, saya mandi tapi saya nggak ingin mandi. Gitu, Mas Pandu. Siap. Jadi itu total berapa lama, Pak, di Pulau Langara? Di Pulau Langara itu seminggu, terdamparnya di laut 2 minggu. Jadi hampir 1 bulan, Mas. Oke. Termasuk lama menurut saya. Oh iya sih, Pak. Oke. Dan nggak mandi, Mas, selama 2 minggu itu. Jadi tapi akhirnya sama teman-teman dari Pulau Langara itu dapat bantuan akhirnya, bisa balik ke Makassarnya gitu? Iya, ya makan di situ, dan ketika dari Makassar membawa alat itu, kita ya... Alat apa, Pak? Alat itu yang mesin rusak yang harus diambil dari Surabaya itu. Adanya kan di Surabaya. Baru kita pulang. Pulangnya dibekali beras, dibekali ikan, dibekali sayuran orang sana. Oke, wah. Saya baru tahu nih jujur. Ternyata Pak Pendeta Agus pernah kayak KKN di Pulau Langara. Iya. Wow. Berarti itu tuh sebelum apa sesudah di Papua? Sesudah. Oh, sesudah. Sesudah di Papua. Oh, justru sesudah. Oke, berarti paham juga, Pak, ya, daerah Indonesia Timur ya? Dulu paham. Saya masuk ke Raja Ampat. Saya sampai ke Sorong, ke Biak, Manokwari pernah saya. Bahkan jual pakaiannya saya kan masuk ke pulau-pulau. Naik jetman gitu loh. Jetman? Atau skiput dulu namanya tuh. Skiput atau skiput yang kapal kecil kita
dagang, nanti di kampung atau di Pulau A seminggu, di rumah Pak Kepala Suku atau Pak Kepala Dusun, nanti kita tidur situ, ya memberikan pakaian kepada mereka lah supaya kampungnya itu boleh kami kelilingi untuk jualan. Tapi luar biasa hasilnya, Mas. Di sana itu belum ada persaingan bisnis. Mereka tuh ketemu orang pendatang, khususnya orang Jawa ya, maaf ya, bukan berarti saya menomorsatukan orang Jawa, seneng mereka. Karena terkenalnya orang Jawa itu rajin, suka merantau, suka menolong, suka menabung. Gitu, Mas. Jadi menarik, Mas. Siap. Oh, berarti waktu di Papua itulah dapat kabar ibu sakit. Ya. Nah, saya sebenarnya menarik tadi bagaimana akhirnya Pak Pendeta ini bisa kepikiran nazar tadi kan, seperti sebenarnya kalau saya lihat kan mungkin Pak Pendeta kan mungkin dari SMA ingin cari uang, berarti kan udah pengen hidup secara sekuler aja kan sebenarnya kan. Tapi menarik kenapa pas di momen ya mungkin agak kritis ya boleh dibilang, justru bisa kepikiran untuk bernazar gitu. Kenapa nggak kepikiran, minta tolong temen yang ngerti dokter atau hubungin siapa, tapi langsung kepikirannya tuh nazar, Pak? Ke dokter sudah, Mas. Ke dokter sudah jual tanah nggak sembuh, jual sapi nggak sembuh. Ketika seseorang bernazar itu, menurut saya ya, karena saya mengalami, pikiran sudah buntu, Mas. Seakan-akan sudah nggak ada jalan keluar. Dibawa ke dokter sudah, kecuali ke dukun kami nggak ya. Dibawa ke dokter sudah, berobat sudah. Kenapa masih belum sembuh? Sehingga muncullah nazar. Dan nazar itu kan segala sesuatu yang kita ucapkan harus kita penuhi, kita lakukan kan. Nah, saya merasa bahwa ketika saya bernazar, lalu ada hamba Tuhan, bukan hanya 1, 2, 3, meminta saya untuk menjadi hamba Tuhan untuk kuliah di STB, kan menurut saya ini kayaknya panggilan Tuhan. Kalau hanya satu pendeta, Mas, yang minta, saya sudah tolak lagi, Mas. Kayak Yunus, Mas, pergi. Itu kan kisahnya sama. Saya disuruh kuliah ke STB, saya pergi merantau karena saya pengen sukses kan. Saya nggak mau merepotkan orang tua. Lah ini 3 pendeta, Mas, minimal, Mas. Nah itu menurut saya ini panggilan. Ini menurut saya dan saya imani itu. Nggak salah ya, Mas, ya, kira-kira ya. Jadi emang kehendak Tuhan, apalagi yang ngomong kan pendeta, hamba Tuhan gitu kan. Jadi emang sudah, mungkin Tuhan memang berkehendak saya bisa jadi hamba Tuhan seperti itu. Nah, boleh nih Kak, kita mungkin dari perjalanan tadi saya sebenarnya kepikiran, pas ketemu Bu Lely itu di fase mana tuh, Pak? Kalau ketemu Bu Lely saya sudah cerita, tadi pun juga ngobrol sama Mas Yusua, dalam perjalanan dari KPW sampai kenal Bu Lely itu di Rumah Sakit Baptis Batu Malang. Jadi itu sesudah bernazar apa sebelum, Pak? Ya pastinya saya sudah menjadi mahasiswa STBI. Oh sudah, oke. Ya karena saya di Rumah Sakit Baptis Batu Malang itu adalah utusan STBI dalam rangka liburan pelayanan ya. Setelah kuliah biasanya 2 bulan itu ya untuk pelayanan di gereja atau di lembaga. Pelayanan dalam arti, kalau di gereja kan pasti kan saya paham tuh, maksudnya ikut membawa firman dan sebagainya. Tapi kalau di rumah sakit itu ngapain, Pak? Kita PI, keliling-keliling ke pasien, atau kita menginjili keluarga pasien, atau kita memberikan renungan atau pelayanan bersama dengan orang-orang Kristen yang bekerja di Rumah Sakit Baptis Batu Malang. Nah, di situ menarik. Kita setiap hari harus renungan siaran radio. Di mana ketika saya diminta untuk namanya apa ya dulu ya, pokoknya renungan 5-7 menit setiap pagi dan sore. Yang mendengarkan kan satu ruangan, satu rumah sakit kan mendengarkan semua. Loh ini suara siapa gitu loh. Kayak asing deh suara ini. Ya apakah asingnya itu saking bagusnya atau saking jeleknya yang kedua saya nggak tahu. Yang jelas itu menarik sehingga kita memberitakan Injil melalui renungan yang di mana setiap ruang-ruang kamar-kamar pasien itu harus dinyalakan. Karena memang rumah sakit baptis mungkin ya. Tapi kalau nggak dinyalakan ya terserah mereka. Tetapi itu dinyalakan, tujuannya adalah memberikan kekuatan, penghiburan kepada yang sakit.
Yang kedua, memperkenalkan Injil, memperkenalkan Tuhan Yesus kepada mereka, keluarga yang menunggu. Pasti jenuh Mas mereka menunggu orang sakit. Yang sakit aja jenuh, tiduran di tempat tidurnya orang sakit pasti jenuh, apalagi yang menunggu itu lebih jenuh biasanya gitu. Nah, kami gunakan untuk penginjilan melalui renungan firman Tuhan. Nah, menariknya juga ketika saya keliling-keliling ke Bangsal, saya ditemani seorang teman sampai sekarang adalah sahabat baik saya, itu Pendeta Daniel Ari, yang sekarang melayani di Gereja Baptis Indonesia Seringin. Itu selalu bersama-sama 3 kali dengan saya ke sana. Memang kayaknya kami klop lah ya. Mohon maaf, Seringin itu daerah mana, Pak? Semarang, Kendal lah. Ikutnya Semarang, Semarang atau Kendal saya lupa. Jawa Tengah lah ya. Jawa Tengah. Itu kami penginjilan ke bangsa-bangsa. Kami supaya memasukkan Injil bagaimana pembukaannya, perakatannya. Saya ngobrol, selamat siang, misalkan gitu ya. Selamat siang Mas Pandu, misalkan Mas Pandu jaga temennya atau ceweknya sakit, misalnya ini misalnya kali ya. Terus akhirnya saya menyapa, halo Mas Pandu, atau belum kenal namanya ya. Halo, perkenalkan Mas, saya ini Agus. Mas siapa? Di sini siapa yang sakit? Ngobrol-ngobrol, kita perkenalkan. Kalau sudah mulai akrab, baru mulai masuk. Intinya apa? Pada waktu itu saya tanya, Mas, misalnya ya, Mas kenal nggak Isa? Berarti ini yang non muslim gitu, kan? Terus, kenal gitu. Tapi saya akhirnya rubah dari Isa itu menjadi, kenal nggak Yesus? Dia jawabnya apa, Mas? Saya nggak kenal, mungkin di kamar sebelah. Oh gitu. Dia mikirnya itu apa? Oh, Yesus saya nggak kenal, mungkin di kamar sebelah. Mungkin Bapak bisa ke kamar sebelah. Aduh, dalam hati saya, padahal saya ingin memasukkan nama Yesus, tidak Isa, langsung Yesus gitu loh. Jadi itu menarik dan banyak Mas keluarga-keluarga yang dimenangkan dan akhirnya di follow up oleh rumah sakit. Tapi juga ada yang ditolak, kita ditolak, nggak diterima, didoakan aja juga nggak mau, nggak masalah kan. Kita santai, kita rileks, tidak memaksakan. Tetapi pendekatan secara kontekstual dan mengenal budaya orang lain, karakter orang lain untuk memberitakan Tuhan Yesus Kristus. Siap. Nah, tapi tadi belum dijawab tuh Pak. Yang mana? Yang soal Bu Lelinya itu. Oh iya. Kita mau sebenarnya gimana nih awalnya sampai akhirnya bisa dibilang akhirnya tahu, oh ternyata Bu Leli orangnya gitu. Nah, gitu. Bu Leli itu kan juga setiap hari lihat saya mungkin. Jadi Bu Leli itu waktu itu tugas sebagai apa Pak? Ahli gizi di sana. Ahli gizi ya. Jadi Bu Leli itu ahli, maksudnya sekolah gizi gitu? Nggak, kerja di rumah sakit sebagai ahli gizi. Sudah kerja Mas, bukan sekolah. Terus mungkin dia juga mendengar ketika saya siaran. Mungkin juga karena teman kosnya itu adalah orang PI juga. Oh, teman kos. Orang PI juga alumni STPI. Jadi saya kenal dengan Ibu Mela, Mbak Mela pada waktu itu namanya, dan saya memanggilnya. Dan Mbak Mela itu satu kosan dengan Bu Leli gitu loh. Akhirnya kita ngobrol, pelayanan bersama. Bu Leli rajin pelayanan di gereja, juga rajin pelayanan di rumah sakit kalau ada event-event seperti itu, misalkan nari atau main drama dan sebagainya. Kita ngobrol-ngobrol, ya karena sering ketemu kali ya Mas ya. Karena sering ketemu. Karena sering ketemu, ngobrol, jadi deh Mas. Makanya Mas begitu Mas. Kenapa nih Bapak bisa yakin? Kan pasti saya yakin kan selain Bu Leli kan pasti ada juga dong. Nah, kan perempuan lain yang di situ. Nah, kenapa Bu Leli harus Bu Leli gitu? Ya kalau saya menjawabnya nggak Bu Leli, pasti saya kena marah Bu Leli sekarang Mas. Oh gitu. Pastinya ya itu pasti dilihat karakternya. Saya gini dulu. Mengenal cewek itu oke. Tapi bukan sekedar kenal. Harapan saya, ya kalau bisa jadi istri saya, menjadi ibu yang baik untuk anak-anak saya, menjadi istri yang baik dan siap melayani bersama dengan saya. Makanya, kenapa saya memilih Ibu Leli? Pastinya dia terbaik di antara yang baik.
Pasti ada mas cewek lain, ada. Tapi dia terbaik di antara yang baik. Oke. Semoga Bu Leli nanti lihat ya. Siap. Biar Bu Leli semakin sayang saya. Pasti lihat sih kayaknya. Nah, tadi menarik juga. Sebenarnya ada satu sih Pak yang mungkin mau kita gali. Kan Bapak kan tadi kan habis bernasar untuk jadi hamba Tuhan, terus diarahinnya tuh ke STBI ya. Nah, pernah nggak sih Pak kepikiran mau belajar teologi tapi bukan di STBI? Oke. Terus kenapa Bapak merasa, oh kayaknya denominasi baptis ini nih panggilan saya, seperti itu? Oh, kalau pada waktu itu kami belum berpikir kenapa harus di STBI dan kenapa tidak di STT lain. Kenapa? Karena saya asli orang baptis. Oke. Yang kedua, kalau orang baptis memiliki STT baptis, kenapa yang lain? Dan yang berikutnya, pasti tidak ada orang berkata, ini milik saya, ini jelek. Artinya, kalau saya merasa bahwa saya orang baptis dan STT baptis itu adalah milik orang baptis, berarti STP yang terbaik dong. Itu awalnya. Berjalannya waktu, ternyata setelah kuliah, memang terbaik dibandingkan STT-STT yang lain. Kenapa? Kenapa kita tuh, enggak, Pak? Mas? Iya, kenapa tuh, Pak? Karena STT Baptis adalah lembaga pendidikan yang mencetak para hamba Tuhan untuk mengembangkan karakter, untuk tetap alkitabiah, untuk tetap tidak hanya mengedepankan keilmuan, tetapi juga kaki yang mau melangkah memberitakan firman. Sehingga ketika kita belajar firman Tuhan, atau ketika kita sekolah di STPI atau STT Baptis, kita itu bukan hanya memperkaya keilmuan, tetapi juga siap untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan untuk berani memberitakan Injil. Oke, tadi menarik tuh Pak, waktu Bapak bilang Alkitabiah. Sebenarnya saya juga sering dengar sih, katanya kan kalau baptis itu terkenalnya tuh Alkitabiahnya gitu kan. Brandingnya tuh di mana-mana kan itu pasti Alkitabiah. Nah, sebenarnya kalau menurut Pendeta Agus nih, definisi Alkitabiah itu apa sih? Sampai gimana cara kita tahu, oh ini Alkitabiah, ini bukan gitu. Caranya pertama harus mau membaca, Mas. Siap. Orang tidak akan pernah tahu ini kebenaran yang tertulis oleh Alkitab atau tidak kalau kita nggak membaca. Yang kedua, setelah membaca, merenungkan. Setelah merenungkan, menggali. Sehingga penggalian itu kita dapat menafsirkan, kalau dalam istilah teologi itu hermeneutik, ilmu tafsir. Sehingga apa yang dikatakan Alkitab dalam teks dan konteks tertentu, itulah yang harus kita lakukan. Sebab orang baptis mengimani hanya Alkitab sumber jawaban. Termasuk hanya Alkitab yang berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia. Makanya apa yang Alkitab katakan, itulah yang kami lakukan dan itu yang kami imani. Sebenarnya boleh juga Pak, tadi digali, sebenarnya Pendeta Agus nih, kan tadi waktu masih muda udah kepikiran nasar, sementara mungkin di anak muda zaman sekarang gitu ya, mungkin apaan sih nasar itu, kayaknya sakral banget atau suci banget, atau mungkin malah nggak tahu, mungkin kan kayak ya kalau kita mah apa ya, mungkin bukan nggak tahu ya, tapi lebih ke arah saya bilang menghindari hal-hal yang kelihatannya nih sakral dan suci banget gitu. Kayaknya oh iyalah itu mah untuk Pak Pendeta doang gitu kan, atau mungkin untuk orang-orang yang aktif di gereja aja lah nasar. Kalau gua gini yang berdosa ini yang tiap hari main-main doang gitu, jarang ke gereja, kayaknya nggak pantas lah buat bernazar. Nah, sebenarnya kalau Pak Pendeta Agus bagaimana melihat tentang nazar itu, Pak? Apakah nazar memang untuk orang-orang yang suci saja gitu kan, yang sering datang ke gereja? Apakah oh ternyata ya sebenarnya itu bisa terbuka juga gitu? Apakah nazar itu juga bisa dibilang masih gimana ya, maksudnya relate nggak nih dengan kehidupan zaman sekarang nih, dimana zaman sekarang mungkin kalau anak-anak muda pegangannya udah bukan Tuhan lagi tapi ada AI, ada sebagainya gitu. Gimana Pak? Nasar bagi saya itu tidak hanya untuk orang kudus, Mas, untuk orang suci. Siapa sih di dunia ini yang tidak pernah berdosa? Justru nasar itu
dilakukan, dikatakan oleh orang yang tidak berdaya. Betul nggak? Oke. Seandainya saya sudah melakukan sesuatu nggak kesampaian, kita bernasar. Bernasar itu meminta kepada Tuhan. Ini gaya bahasa yang paling mudah ya. Iya. Meminta sesuatu kepada Tuhan yang meyakini bahwa hanya Tuhan yang bisa. Meyakini hanya Tuhan yang bisa. Meyakini hanya Tuhan yang bisa. Makanya nasar itu ketika kita bernasar harus diingat, harus segera dilakukan ketika terpenuhi. Karena kita ketika bernasar kan meminta sesuatu kepada Tuhan. Tuhan, aku pengen ini kepada Engkau, dan ketika Engkau memberi, aku akan ini, gitu loh Mas. Iya. Ngerti ya? Iya. Jadi kalau nasar itu kan sebenarnya kayak apa ya? Kita buat perjanjian gitu Pak. Iya, iya. Perjanjian dengan Tuhan gitu. Nah, jadi sebenarnya tadi menarik juga sih soal yang tak berdaya gitu kan, sampai akhirnya benar-benar mengimani Tuhan, hanya Tuhan yang bisa. Tapi pernah nggak sih Pak kejadian kita bernasar tapi nggak, maksudnya mungkin belum dijawab sama Tuhan apa gimana gitu? Gimana Mas? Maksudnya kita bernasar nih tapi Tuhan kok kayaknya nggak menjawab apa gimana? Ya berarti nasar itu belum dijawab. Oke. Bukan kayaknya. Selama kita selama. bernasar dan Tuhan belum menjawab, ya nasarnya tetap kita naikkan kepada Tuhan dong. Bukan Nasarudin loh ya. Atau nih deh, maksudnya Gimana? nih langkah-langkah bernazar yang baik dan benar gitu kan. Kalau saya gini Mas. Meskipun tapi ini bukan untuk sembarangan teman-teman ya, karena ini kan untuk Tuhan gitu. Tapi maksudnya kita sudah sampai di poin kayak putus asa banget, desperate banget. Nah, kayak kesannya itu nantang Tuhan banget gak sih gitu. Kayak kesannya kita nggak pede nih Pak kalau kita bisa begitu. Terus kita takut, malah jadinya takut. Ya pokoknya mungkin boleh gimana sih Pak nasar yang baik dan benar itu? Nasar yang baik dan benar menurut saya tidak ada langkah-langkah seperti kayak perdukunan ya Mas ya. Iya. Kalau kamu ingin kaya, kamu harus potong ayam ini, kamu harus bawa kembang 7 warna, 7 rupa kan. Enggak juga. Tetapi kita harus menyadari siapa kita dan siapa Allah yang kita minta. Oke. Kalau Allah yang kita minta itu kita boleh memanggil Bapa, berarti kita harus menjadi anak yang baik dong. Oke. Betul nggak? Tidak mungkin anak yang nggak baik meminta kepada Bapa. Kalau kita minta berarti nantang dong. Kalau engkau nggak memberi ya, aku akan pergi, itu nantang, nasar. Tapi nasar dalam hal ini adalah kita menyadari siapa kita. Kalaupun kita berdosa, kita mohon ampun. Sehingga apa yang kita harapkan, kita minta kepada Tuhan, diharapkan Tuhan memberi. Dengan hidup yang benar, bertobat dulu, kita bernasar. Tetapi nasar ini bukan nantang Tuhan ya. Tetapi saya artikan ketika kita bernasar itu juga sesuai dengan apa yang Tuhan pernah katakan, ujilah aku. Oke. Ujilah aku, kalau kamu nggak percaya, ujilah aku. Bukan nantang loh ya. Kalau nantang kan kayak, ayo Mas, berani nggak ayo sama aku kan gitu. Siap. Bukan ya? Bukan ya, guys ya. Siap. Tapi mungkin ada orang yang jadi bilang kayak, wah berarti Tuhan transaksional dong Pak. Maksudnya transaksional dong, harus ada ini, ada ini. Wah, gimana tuh Pak menyikapi pandangan-pandangan seperti itu? Itu sah-sah saja kalau orang berpandangan. Oh. Tapi saya kan mengimani apa yang Alkitab katakan. Mintalah, maka aku akan memberi kepadamu. Tapi tidak ada anak yang minta kepada bapaknya yang aneh-aneh. Oke. Oke? Tidak ada anak yang minta kepada bapaknya aneh-aneh. Contohnya, ketika kita memanggil Tuhan dan Tuhan berkata, mintalah, apa saja yang kamu minta, pasti aku akan memberikan. Contohnya Mas, seandainya saya itu anaknya Mas Pandu ya, tua banget kayaknya ya, lebih tua anaknya ya. Saya itu minta ke Mas Pandu, Mas, aku minta helikopter dong. Oke. Sebagai bapak saya memberi nggak? Iya pasti. Sudah saya katakan enggak lah, karena saya aneh-aneh. Kalau ini mencobai, nantang malahan. Kalau nggak memberi apa sih ya? Tapi kalau saya minta kepada Tuhan yang saya panggil Bapa, berarti saya harus meletakkan diri sebagai anak yang tunduk, yang hormat kepada Tuhan, Bapa saya, sehingga Bapa itu akhirnya mengabulkan. Jadi kuncinya adalah, anak-anak muda ingat ya, nasar boleh, tapi ingat bahwa kita pernah berdosa, kita harus mengakuinya, kita bertobat, hidup sesuai dengan cara Tuhan. Saya yakin Tuhan akan menjawab, entah cepat, lambat, atau bahkan jawaban Tuhan tidak
yang jelas itu jawaban yang terbaik untuk kita. Amin. Siap. Wah, terima kasih nih. Jadi untuk teman-teman ya, jadi sebenarnya nazar itu buat orang suci enggak ya? Berarti Pak Pendeta Agus sudah menjelaskan sebenarnya ya kita semua kan manusia berdosa pada dasarnya kan. Jadi ya sah-sah aja gitu kalau kita mau berdasar, asalkan tentunya dengan pendekatan atau prinsip-prinsip yang Pak Pendeta tadi jelaskan, di mana kita juga harus tahu siapa diri kita, juga tahu siapa Allah kita, dan tentunya ya dengan niat yang tulus juga, bukan untuk mencobai. Oke. Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama. Menarik tuh, kalau tadi nazar kan artinya sebenarnya membuktikan kalau Tuhan itu Tuhan yang kita sembah, Bapak kita juga Bapak yang peduli sama kita, gitu kan. Tapi sebenarnya apa ya, saya juga kadang-kadang agak bingung nih Pak, karena kan iya kita berdosa, jadi ya Tuhan itu maha pengampun kan, maha pemurah gitu. Nah tapi saya juga mendengar juga nih, kalau Tuhan kan pasti juga adil kan gitu, karena ya Tuhan mungkin di perjanjian lama berkali-kali menghukum bangsa Israel, bisa dibilang mengizinkan bangsa Israel ditindas atas upah dari dosa-dosa mereka. Nah padahal kan Tuhan pemurah nih, jadi sebenarnya bagaimana sih Pak kita, sebenarnya Tuhan itu gimana sih gitu, satu sisi memurah tapi satu sisi menghukum juga, jadi gimana gitu kan, pasti bingung. Ya, kalau kita mengenal atau mengistilahkan Tuhan Allah kita itu dengan Bapa, ya kita dapat membayangkan ya. Apalagi saya sebagai seorang bapak sekarang ya, saya mengasihi anak-anak saya nggak kira-kira? Iya, pasti mengasihi dong. Pasti ya. Iya. Tapi saya pasti juga bisa marah sama anak saya dong. Ketika anak saya salah. Nggak mungkin tiba-tiba saya marah tanpa ada alasan itu loh. Oke ya? Iya. Kalau Allah kita adalah Bapa yang maha mengasihi, pasti saya sebagai bapak manusia, bapak duniawi pun mengasihi. Tapi untuk kebaikan anak saya kadang adil dong. Ketika anak saya salah, saya marah, mungkin Alkitab katakan harus dengan rotan. Itu keadilan. Artinya, setiap orang yang bersalah, karena Allah maha adil, maka menghukum. Tapi sifat Allah yang maha kasih, sesalah apapun anak kita, atau anak-anak Allah, pasti dikasihinya. Makanya, ini kembali ya, malah ini melebar ya, makanya keselamatan itu adalah anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, yang tidak dapat kita raih dengan cara kita, tetapi Allah yang berinisiatif. Tetapi juga, karena manusia berdosa itu harus dihukum, makanya Allah yang maha adil harus menerima hukuman, yaitu rela disalibkan. Nggak bisa dipisahkan, Mas. Ya, berarti ya kita juga melihat di sini, belajar lagi sifat dari Allah, yaitu selain pemurah juga Allah itu adil. Ya. Tapi menarik juga tadi Pendeta bilang ya sebagaimana Bapak mengasihi anaknya gitu kan, pasti juga tidak semena-mena marah, pasti juga ada alasannya, dan itu mayoritas pasti ada. Ya mungkin dari kitanya yang mungkin tanpa sadar atau secara sadar ya melakukan kesalahan dan sebagainya. Kan jadi kita tentunya diingatkan lagi bahwasanya betapa beruntungnya kita punya Tuhan yang seperti Bapa kita di surga. Oke, teman-teman, menarik tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Pendeta Agus tentang sifat-sifat Tuhan, di mana Tuhan juga selain pemurah, juga penuh kasih, tapi juga Tuhan adil. Tapi juga yang harus kita ketahui bersama bahwasanya ya sebagai anak-anaknya Tuhan tentunya mengasihi kita. Ya, saat ini juga teringat juga nih Pak Pendeta, kalau kan kita kenal kalau selain Bapa juga anak, ada Roh Kudus juga. Ya, mungkin Roh Kudus bisa dibilang salah satu dari pribadi yang mungkin agak jarang dimention gitu ya. Dan mungkin untuk anak-anak muda nih, mungkin teman-teman pemuda agak gimana ya, mungkin ya karena Roh Kudus jadi sulit atau mungkin bingung. Jadi pikiran-pikiran Roh Kudus itu ada di mana sih sebenarnya kan gitu. Nah, cara kita tahu itu Roh Kudus gimana tuh gitu? Apakah itu
cuma sugesti dari hal-hal yang positif saja? Apakah itu mungkin pikiran-pikiran saya doang apa gimana gitu? Nah itu menarik juga tuh Pak. Jadi sebenarnya Roh Kudus itu gimana sih Pak cara kita bisa mengenali atau tahu oh ini Roh Kudus yang berbicara kepada saya? Baik Mas Pandu, memang tema tentang Roh Kudus atau kita lebih sering menjadi perdebatan dalam internal kekristenan, apalagi di non kekristenan itu memang sesuatu yang rumit, bahkan sulit untuk dianalogikan dengan analogi apapun. Tapi kita percaya orang Kristen bahwa kita mengenal Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kan gitu ya. Nah, untuk masalah Roh Kudus tadi, kita harus yakinin dulu sih siapa Roh Kudus gitu loh Mas. Roh Kudus juga adalah Allah. Allah. Dan ketika tadi Mas Pandu menanyakan bagaimana kita bisa mengenali Roh Kudus gitu ya Mas ya. Iya Pak. Kita harus yakin bahwa tidak ada orang yang belum percaya Tuhan Yesus Kristus, belum membaca firman Tuhan, belum merenungkan firman Tuhan, apalagi melakukan firman Tuhan, akan tahu bisikan Roh Kudus. Jadi harus percaya dulu, membaca firman Tuhan dulu, merenungkan firman Tuhan dulu, karena firman Tuhan ini, Alkitab ini adalah kata-kata Tuhan. Kata-kata Tuhan itu bukan berarti Tuhan sendiri yang berkata-kata, Tuhan sendiri yang langsung menulis, enggak, tetapi melalui pengilhaman. Setiap orang dari 40 penulis Alkitab itu diilhami Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus untuk menuliskan apa maksud dan tujuan daripada pikiran Allah itu. Jadi kalau kita ingin mengenali suara Roh Kudus, ya apa yang dikatakan Alkitab ini adalah suara Roh Kudus, Mas. Kalau Mas Pandu contohnya begini, tidak percaya Tuhan Yesus Kristus, mengaku Kristen tetapi tidak mau bersekutu, tidak mau mengampuni, tidak mau meminta maaf ketika salah. Bagaimana kita peka terhadap Roh Kudus, Mas? Bukan Roh Kudus loh ya, atau Roh Kuda loh ya, bukan ya. Ini Roh Kudus. Jadi ini sulit untuk dipahami orang, apalagi orang yang tidak percaya. Sehingga orang berkata, apa sih Roh Kudus? Roh Kudus apa bedanya dengan jin kan gitu. Tapi kita harus mengimani dulu Roh Kudus adalah Allah. Oke, jadi mungkin yang pertama kita harus menerima Tuhan Yesus dulu sebagai juru selamat, juga membaca Alkitab seperti tadi. Iya, karena apa? Karena ketika kita percaya kepada Yesus dari dalam hati dan mulut kita, maka di situ pula Roh Kudus ada di dalam kita. Kalau kita nggak percaya, Roh Kudus tidak akan ada. Makanya ketika Tuhan berkata, karena engkau percaya kepadaku, ini gaya bahasa sehari-hari aja ya. Kalau engkau percaya kepadaku, dan ketika nanti aku akan meninggalkan kamu, aku akan mengutus Roh Kudus untukmu. Gitu, Mas. Baik. Oke, mungkin ada pengalaman Pak Pendeta berinteraksi, bukan berinteraksi, maksudnya merasakan kehadiran Roh Kudus gitu. Bukan merasakan, Roh Kudus sudah hadir dalam hidup saya. Tinggal saya mau nggak dikendalikan Roh Kudus. Kalau orang yang belum percaya, kita berdoa, Roh Kudus hadirlah, datanglah. Untuk orang yang belum percaya. Tetapi ketika kita sudah percaya, Roh Kudus sudah di dalam kita, Mas. Tidak mengundang hadir lagi, sudah ada di dalam kita, tinggal kita mau diperintah, dikendalikan, berjalan atas pimpinan Roh Kudus atau enggak. Dan gitu. Oke. Nah, menarik yang Pak Pendeta sebutkan tadi tentang Roh Kudus memerintah atau bisa dibilang mengendalikan gitu. Nah, itu maksudnya konkretnya seperti apa sih Pak? Maksudnya? Konkretnya misalkan, Mas percaya Tuhan nggak? Oh ya, percaya Pak. Percaya. Mas pernah punya masalah? Ya, pastinya punya. Pernah ya? Seandainya Mas pernah punya masalah, pernah nggak Mas berpikir, saya ingin ke paranormal misalnya?
Mungkin Mas nggak ya, Iya. tapi bisa saja iya. Iya, mungkin pernah ada kepikiran Pernah. opsi seperti Tetapi ketika Mas pengen ke paranormal, tiba-tiba Mas paranormal, bukankah aku orang Kristen? Nah ini sudah pimpinan Roh Kudus Mas. itu. Oh, Ketika kita mau keluar rel, keluar jalur, di saat itu kita diingatkan. Makanya Roh Kudus itu sebagai pengingat, penolong, penghibur juga. Kalau kita mau melakukan di luar kebenaran firman Allah, ya menolong, mengingatkan kita itu. Oke, jadi Bukan hanya penghibur lah ya, ya. gitu. Jadi secara ini akan ada mungkin kegelisahan gitu Pak ya saat kita ingin mencoba mengambil keputusan yang kurang tepat. Nah, di situ Makanya untuk supaya itu kita peka dengan suara Roh Kudus bahwa ke paranormal atau kita mencuri itu dosa enggak ya, seseorang harus tahu Alkitab dulu. Tahu artinya ya membaca, makanya ada jangan membunuh, jangan mencuri gitu loh Mas. Membaca dulu sehingga ketika kita keuangan kita habis misalkan, tiba-tiba ada helm. Kita mau curi untuk beli sate misalkan atau mau beli pulsa misalkan ya. Oh, saya pernah baca firman Tuhan jangan mencuri. Nah, itulah Roh Kudus perannya, Mas. Oke. Roh Kudus itu tidak bisa, saya boleh mengatakan tidak bisa sekarang ini kita pegang, tapi kita dapat rasakan gitu loh. Oke. Jadi Ngerti ya maksudnya iya, ya? iya. Meskipun memang sulit dimengerti sih. siap. Tapi emang paham sih maksudnya kalau kita sudah belajar Alkitab, sering belajar Alkitab, pasti ada pengertian-pengertian yang secara tidak sadar juga tertanam nih dalam mindset kita, sehingga waktu ada pilihan mau berdosa, ya secara nggak langsung kita seperti, karena kita sudah tahu pernah membaca Alkitab, jadi, oh Alkitab kan bilang seperti ini, jadi, oh ini sepertinya bukan pilihan yang baik atau gimana. Iya. Jadi memang dasarnya harus belajar baca Alkitab dulu teman-teman. Betul. Seperti itu. Baik. Nah, tadi kita sudah membahas juga Pak tentang Bapak, juga membahas juga tentang Tuhan Yesus, seperti Pak Net Agus mention juga tentang keselamatan, dan sekarang baru saja nih kita bicara tentang Roh Kudus. Nah, mungkin ini kalau dilihat sama teman-teman nih yang di luar kepercayaan kita kan pasti mikir, oh jadi Tuhannya orang Kristen ini ada 3 gitu ya. Jadi ada Bapa, ada Putra, dan Roh Kudus. Nah, jadi Tuhan kalian tuh ada 3, bagaimana gitu. Nah, jadi kalian nyembahnya kemana sebenarnya gitu? Salah satu apa gimana? Bagaimana sih Pak? Mungkin ada teman-teman pemuda nih di tengah kehidupannya yang seperti yang kita tahu Indonesia ini kan sangat Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Kita juga sehari-hari hidup berdampingan nih dengan teman-teman yang belum mengenal Tuhan. Nah, bagaimana nih bisa dibilang cara terbaik atau cara yang simpel lah kita dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan, mungkin sebenarnya mereka juga nggak ada maksud untuk menjatuhkan, tapi lebih ke arah penasaran. Mungkin kan kita nggak tahu juga. Mungkin mereka sebenarnya pengen tahu nih Tuhannya orang Kristen tuh seperti apa sih gitu. Nah, kalau misalkan nih suatu saat ya kita sebagai pemuda yang Kristen dihadapkan dalam pertanyaan seperti itu, kayak gimana sih Pak? Jawaban yang paling enak gitu. Jawabannya nggak bisa hanya kita berlogika ya. Makanya kekristenan itu lahir dari iman. Oke. Kenapa? Kalau kita berbicara, kita meyakini Allah kita esa. Tapi kita mengenal yang namanya keesaan itu ada Tritunggal, Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus kan gitu ya. Sehingga ketika kita langsung menggunakan logika atau akal, pasti nggak terima dong. Betul nggak? Iya. Betul nggak? Iya. Nah, makanya sebelum kita berbicara ini Mas Pandu, perlu kita fondasi iman kuat. Iman kita percaya nggak bahwa bahwa Allah itu esa. Tapi kita mengenal Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah Bapa yang kita kenal pencipta, Allah Anak Yesus Kristus penyelamat, penebus, Allah Roh Kudus yaitu penolong atau penghibur dan sebagainya. Nah, untuk kita menjawab, apa tadi namanya? Iya, maksudnya Tuhannya orang Kristen ini ada 3. Enggak. Nyembahnya tuh kemana berarti? Enggak, tetap satu, tetap esa. Tapi mereka kan apapun Mas, doktrinnya sudah beda. Ketika ada orang yang bertanya, kalau bertanya ingin tanya lalu ingin mendalami, Ada orang yang bertanya mencobai,
bahkan meruntuhkan iman kita, itu bahaya. Lebih baik hindari. Makanya sebelum kita berbicara itu, fondasi iman kita harus kuat. Oke. Karena apa? Karena kalau kita melihat firman Tuhan jelas bahwa dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-42, saya bacakan ya. Iya. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku." Betul? Kalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Lah ini, kalimat ini sebenarnya ya Tritunggal. Aku keluar dari Bapakku. Betul ya tadi ya? Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu mengasihi aku. Nah, aku ini, kamu mengasihi aku karena aku Allah gitu loh. Oke. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Nah ini kan sulit dipahami, Mas. Iya. Kalau benar-benar kita nggak beriman. Tapi itulah uniknya kekristenan. Jadi untuk anak-anak muda saya pesan, kalau Allahmu, kalau Allah kita hanya dapat kita mengerti dengan logika kita, berarti apa bedanya Allahmu dengan manusia atau kita? Tetapi mengapa saya Agus Pandrimo yang sekarang menjadi pendeta, meskipun saya tidak bisa menceritakan, menggambarkan tentang Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, saya tetap beriman percaya. Kenapa? Karena otak saya, ilmu pengetahuan saya, meskipun saya belajar teologi, tidak dapat sempurna mungkin mendalami tentang hal itu. Inilah yang menyebabkan saya tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Artinya, Allahku hebat, Allahku di luar pikiran saya, Allahku di luar akal saya. Tetapi aku beriman apa kata firman Tuhan. Jadi kalau kita berbicara Tritunggal, Mas, stres, Mas, kalau kita nggak kuat imannya. Siap. Oke. Mas Pandu percaya atau enggak? Oh, saya percaya. Pak. Oke. Puji Tuhan. Iya. Ini yang membuat saya senang. Oke, terima kasih Pak Pendeta Agus. Jadi untuk teman-teman nih, kalau misalkan ditanya tentang Tritunggal, ya sebenarnya saya mendapat sih tadi maksudnya Pendeta Agus, karena memang Tuhan yang kita bicarakan, jadi ya pasti itu di luar dari nalar dan logika tentunya. Jadi memang harus fondasinya atau dari awal kita juga mindsetnya harus paham kalau yang kita bicara ini adalah Tuhan yang melampaui nalar dan logika seperti itu. Tapi tentunya kita juga tetap harus penuh kasih Pak ya saat menjawab seperti itu. Ya dong. Iya. Kalau Tuhan mengasihi kita orang berdosa, kalau ada orang bertanya, entah itu tujuannya mencobai atau ingin belajar, ya kita harus dengan kasih juga. Masalah diterima atau tidak itu bukan urusan kita. Apa yang menjadi tanggung jawab kita lakukan, masalah dia percaya itu urusan Tuhan. Baik, amin. Oke teman-teman, widih, tidak terasa nih sudah panjang perbincangan kita dengan Pak Pendeta Agus Pandrimo. Ya, mungkin juga ada teman-teman baru menemukan hal-hal baru, pelajari hal-hal baru. Ya, untuk kedepannya teman-teman, tentunya nanti kita akan masih berbincang-bincang juga dengan Pak Pendeta Agus Pandrimo di episode-episode yang akan datang. Ya, teman-teman, tidak terasa nih sudah panjang juga perbincangan kita dengan Pak Pendeta Agus Pandrimo. Ya, mungkin kalau ada teman-teman yang masih penasaran nih, ada hal-hal yang jadi kepikiran, ingin ditanyakan, boleh banget bisa langsung juga nanti join di Persekutuan KMBI selanjutnya. Bener kan Pak ya? Oh, pasti benar Mas Pandu. Dan saya juga cukup senang dengan program KMBI ya Mas Pandu ya. Siap. Bahwa kita ingin terus belajar dan belajar tentang firman Tuhan. Dan mengapa kita belajar? Karena kita terbatas. Firman Allah segala-galanya. Dan mengapa kita belajar tidak pernah pandai-pandai? Karena yang kita pelajari adalah Allah, yang tidak dapat dijangkau oleh nalar dan pikiran kita. Dan tentunya ketika kita ngobrol-ngobrol seperti ini, ada sesuatu yang kurang memuaskan, belum terjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menjadi catatan adik-adik, Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan ini, boleh terus ngobrol berbincang dengan kami
dengan istilah ngobrol pengabaran Injil. Baik. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Oke teman-teman, ya ini baru episode pertama ya. Jadi kedepannya kita juga akan ada episode-episode lain tentunya. Dan juga nanti Pak Pendeta Agus juga akan ada juga nih membahas topik-topik yang lain yang tentunya beda dari yang kita obrolkan pada sore hari ini. Tapi kalau ada teman-teman mungkin yang punya saran atau ide atau masukan untuk topik-topik yang mau kita bahas, boleh banget di komen, di kolom komentar. Nanti kita akan coba bahas di episode yang selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.